Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sophia Setiawan dengan NIM 8413124088 dari kelas C6D dengan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kurva ISLM untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ekonomi makro yang dipimpin langsung oleh Bu Dinda Ayu Izmi SEMAK. Baik, langsung saja kita pada materinya. Apa itu kurva ISLM? Kurva IS atau dengan kata lain adalah investment saving menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Dalam konteks ini, investasi dan tabungan saling berinteraksi untuk menentukan tingkat output ekonomi. Dan yang kedua ada kurva LM atau kata lain adalah liquidity preference money supply yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan dalam keseimbangan. Kurva ini mencerminkan preferensi likuiditas masyarakat terhadap uang dan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah kurva IS atau kurva investment saving, di mana keadaan menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Artinya, total pengeluaran agregat sama dengan total produk nasional. Adapun rumus fungsi kurva IS diantaranya Y adalah CO plus IO per 1 kurang B dikurangi minus A dikali I per 1 dikurang B dikali A, atau bisa disederhanakan dengan 1 per 1 kurang B dikali CO tambah IO ditambah minus A dikali I. Adapun karakteristik kurva IS adalah berbentuk menurun saat suku bunga turun, investasi meningkat sehingga pendapatan nasional naik, yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Nah, ini ada satu contoh soal di mana misalkan kita memiliki data konsumsi otonom CO adalah 200, investment otonom IO sama dengan 100, marginal propensity to consume MPC atau B adalah 0,8, dengan sensitivitas investasi terhadap suku bunga atau A adalah 50, dan terakhir tingkat suku bunga I adalah 2. Hitunglah tingkat pendapatan nasional menggunakan persamaan. Yang pertamanya harus disubstitusikan ke dalam persamaan seperti pada kolom yang berakhir dengan hasil 2000 setelah 1500 ditambah 500. Selanjutnya kita bahas kurva liquidity preference money supply yang dimana kondisi yang menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Dalam konteks ini, permintaan uang sama dengan penawaran uang. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan MS dikurang MO dibagi K dikurangi MI per K. Dan ada karakteristik kurva LM diantaranya berbentuk menaik. Saat pendapatan nasional menaik, permintaan juga menaik yang menyebabkan suku bunga naik, menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Ini juga ada contoh soal dari kurva LM. Misalkan kita memiliki data jumlah uang yang diinginkan dalam perekonomian MS adalah 5.000. Jumlah uang yang beredar saat ini atau MO adalah 2000. Sensitivitas permintaan uang terhadap suku bunga dengan simbol K adalah 0,5. Sensitif permintaan uang terhadap pendapatan MI adalah 100. Pertanyaannya, tingkat pendapatan nasional menggunakan persamaan.
Sama seperti tadi, kita substitusikan dulu nilai ke dalam persamaan yang berakhir dengan hasil 5.800 setelah 6.000 dikurangi 200. Nah, selanjutnya kita langsung saja bahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS dan LM. Yang pertama akan dibahas adalah faktor yang mempengaruhi kurva IS atau investment saving, di mana yang pertama ada kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan perubahan pajak. Meningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak akan meningkatkan total pengeluaran agregat, menggeser kurva IS ke kanan. Yang kedua, ada konsumsi dan investasi. Dari tingkat kepercayaan konsumen dan tingkat suku bunga, di mana peningkatan kepercayaan dan konsumen dan penurunan suku bunga akan mendorong konsumsi dan investasi yang juga menggeser kurva IS ke kanan. Yang ketiga, ada faktor eksternal, di mana permintaan ekspor, peningkatan permintaan untuk barang dan jasa domestik dari luar negeri dapat meningkatkan total pengeluaran agregat dan menggeser kurva IS ke kanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kurva liquidity preference money supply. Yang pertama, ada kebijakan moneter, di mana jumlah uang beredar yang meningkatkan jumlah uang beredar oleh bank sentral akan menggeser kurva LM ke kanan karena lebih banyak uang tersedia untuk transaksi. Sebaliknya, pengetatan moneter akan menggeser kurva LM ke kiri. Yang kedua, ada permintaan uang, di mana tingkat pendapatan meningkatkan permintaan uang yang dapat menggeser kurva LM, dan juga suku bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang mempengaruhi posisi kurva LM. Yang ketiga, ada tingkat harga, inflasi dan perubahan harga umum mengurangi nilai real uang yang beredar, menggeser kurva LM ke kiri. Sebaliknya, penurunan harga akan menggeser kurva LM ke kanan. Nah, ini dia gambaran dari kurva investment saving IS dan liquidity preference money supply, di mana garis IS berada di titik kiri atas menuju ke kanan bawah, sedangkan liquidity preference money supply berada di titik kanan atas menuju titik kiri bawah. Dari kedua garis ini ada titik tengah yang disebut equilibrity atas keseimbangan baik dari IS maupun LM. Nah, yang terakhir dari materi kali ini, langsung saja. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak signifikan terhadap kurva IS dan LM, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan perekonomian. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggeser kurva IS ke kanan. Sementara itu, kebijakan moneter yang akomodatif seperti penurunan suku bunga membuat pinjaman lebih terjangkau dan mendorong investasi sehingga menggeser kurva LM ke kanan. Ketika kedua kurva ini bergeser, perekonomian dapat mencapai keseimbangan baru dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan suku bunga yang lebih rendah. Namun, pengelolaan kebijakan ini yang tidak hati-hati dapat menyebabkan inflasi yang dapat menggeser kurva LM ke kiri dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai stabilitas ekonomi.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan baik secara materi maupun pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.